Slicing design. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah mendengar istilah slicing design ini. Apa itu slicing design? Di video kali ini aku akan menjelaskan a very basic of slicing design, sekaligus melanjutkan seri website portofolio kita yang udah kita mulai di video sebelum ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan tonton aja dulu video yang pertamanya di sini. Oke, sederhananya slicing design itu adalah istilah untuk kita sebagai developer dalam menerjemahkan, mengkonvert, merubah, atau apapun itulah dari yang tadinya hanya berupa tampilan desain saja, web design saja, perancangan halaman website saja, menjadi baris-baris kode baik HTML, CSS, JavaScript yang menjadi halaman website kita sesungguhnya. Dan hal ini juga akan sering digunakan oleh teman-teman ketika teman-teman berkolaborasi dengan product designer, UI UX designer di suatu perusahaan. Ngapain sih bang kita ribet-ribet harus slicing design? Mikirin desain dulu, nggak langsung coding aja, kan biar lebih cepet. Jadi gini nih bre, jika kalian ngerasa bahwa pemahaman mengenai materi slicing design ini nggak penting, ngapain harus mikirin desainnya dulu, nggak langsung terjun ke coding aja gitu sekalian lebih cepat. Zaman sekarang, di zaman milenial ini, zaman kita ini, di zaman era kehidupan anak-anak estetik, hits, ya kekinian lah. Asal kalian tahu nih, topik UI UX saat ini udah menjadi pembahasan yang sangat penting dalam membangun suatu aplikasi mobile ataupun suatu website. Dan bahkan, ada suatu perusahaan nih yang mampu meningkatkan penjualannya gitu, hanya karena memikirkan user experience design dan user interface design di halaman website mereka ataupun di aplikasi mobile mereka. Pernahkah kalian ngerasa nyaman gitu ketika membaca suatu artikel di suatu halaman website? Entah karena emang kontennya yang bagus, atau bahkan ada yang tersirat di dalamnya. Dari mulai penggunaan warnanya yang enak di mata, layoutnya yang tertata rapi, secara tidak sadar teman-teman itu udah menikmati yang namanya UI dan UX design. Begitu pula dengan halaman website portofolio kita kali ini. Dengan kita melakukan UI UX design terlebih dahulu, nggak langsung masuk ke coding gitu, memikirkan desain dulu, diharapkan mampu mendatangkan klien lebih banyak gitu dan mampu menarik perusahaan supaya mau meng-hire kita. Begitu cara mainnya. Di video sebelumnya, kita udah berhasil membuat UI design landing page halaman website portofolio kita yang diharapkan mampu mendatangkan lebih banyak klien gitu atau mampu memperkenalkan siapa diri kita terhadap suatu perusahaan sehingga mereka tertarik untuk meng-hire kita. Dan berdasarkan voting yang udah aku buat di Instagram, aku akan split video ini menjadi dua, dimana di video kali ini kita akan fokus untuk men-slicing design untuk membuat suatu website yang bisa ditampilkan di halaman desktop saja atau di halaman ukuran layar laptop gitu ya. Lalu di video selanjutnya kita baru akan memikirkan bagaimana supaya halaman website kita itu menjadi responsif atau bisa dibuka di berbagai macam media di ukuran layar yang berbeda-beda. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu responsif, di channel ini juga aku udah buatkan video mengenai responsive web design. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa itu responsif, saya sarankan tonton aja dulu. Dan dalam pembuatan website portofolio kita kali ini, kita akan menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Bootstrap versi 5 atau bahkan mungkin baru belajar HTML dan juga CSS, saya sarankan untuk ikutin dulu playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini. So, gak usah banyak bicara lagi, mari kita langsung saja mulai ke codingnya. Let's go! Oke teman-teman, saya minta teman-teman di sini buat sebuah folder. Teman-teman bebas mau buat foldernya di mana, dan di sini aku simpannya di desktop. Aku beri nama website portofolio, di mana di dalamnya ada 3 buah folder. Folder yang pertama itu adalah folder CSS, tempat di mana aku menyimpan file-file CSS nantinya. Di sini masih kosong karena kita belum menulis apapun. Lalu di sini juga aku punya sebuah folder image, di mana folder image ini berisi gambar-gambar ya, atau resource yang akan aku gunakan pada website portofolio kita kali ini. Yang terpenting di sini aku punya sebuah hero banner. Lalu di sini ada gambar icon-icon yang akan aku gunakan untuk menampilkan skill apa aja yang udah aku kuasai di sini. Lalu tentunya di sini juga aku punya beberapa gambar sertifikat yang akan aku simpan di website portofolio aku. Dan yang terakhir di sini kita punya 3 buah gambar galeri portofolio. Dan di dalam folder image ini, aku juga punya sebuah folder icon, di mana di dalamnya berisi berbagai macam icon yang akan kita gunakan pada website kita kali ini. Kita kembali lagi, di sini yang terakhir ada folder JS, di mana di folder JS ini akan aku gunakan untuk menyimpan file-file JavaScript nantinya. Nah, di sini masih kosong karena kita belum menyimpan atau menulis apapun. Nah, jadi teman-teman boleh persiapkan dulu folder-folder ini, dan untuk folder image atau resource yang ada di dalamnya, teman-teman bisa ekspor langsung dari Adobe XD-nya, tinggal klik aja gambarnya, lalu Ctrl E. Setelah itu teman-teman atur lokasi penyimpanan gambarnya, dan mungkin formatnya juga teman-teman bisa pilih. Di sini ada PNG, ada SVG, ada PDF, dan JPG. Saya sarankan untuk menggunakan PNG aja deh ya. Kita cancel.
Jadi silakan teman-teman persiapkan dulu folder-folder ini dan juga gambar-gambar atau ekspor gambar yang ada di Adobe XD-nya. Jadi istilah slicing design itu adalah istilahnya itu membagi-bagi lah ya, atau memotong-motong desain menjadi beberapa bagian kecil. Misalnya di sini kita akan bagi, di sini ada navbar, terus ada hero section, kita akan bagi-bagi nih bagian-bagian ini yang nantinya kita akan terjemahkan masing-masing. Terus di sini ada section about, ada section skills, ada section sertifikat, ada section gallery portfolio, dan yang terakhir itu ada footer. Nah, karena di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5, jadi teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya di sini. Teman-teman bisa buka dulu foldernya di Visual Studio Code-nya. Folder yang udah kita buat tadi, teman-teman bisa pergi ke File, lalu Open Folder. Di sini aku simpannya di desktop dan website portfolio, setelah itu select folder. Nah, jika teman-teman berhasil meng-open foldernya, maka nanti di sidebar-nya itu ada berisi folder yang udah kita buat. Nah, yang akan pertama kita lakukan adalah membuat index.html sebagai halaman utama website kita. Jadi, teman-teman bisa klik icon plus di sini atau new file ya. Kita beri nama index.html sebagai halaman utama dari website kita. Lalu setelah itu tinggal tekan enter. Nah, karena di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5, jadi teman-teman boleh copy template yang ada pada dokumentasi Bootstrap versi 5-nya. Jadi teman-teman boleh pergi ke dokumentasinya, itu ada di getbootstrap.com. Kita klik tombol get started aja di sini. Kita scroll ke bawah, di bawah ada yang namanya starter template. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy aja, kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, lalu paste di sini. Oke, sejauh ini masih nggak ada masalah ya. Kita sembunyikan dulu sidebar-nya, kita word wrap dulu. Oke, seperti ini. Yang akan pertama kita lakukan adalah membuat style kita sendiri, karena selain kita akan menggunakan CSS Bootstrap versi 5, kita juga akan menggunakan style kita sendiri. Jadi kita akan menulis kode CSS kita sendiri. Jadi kita persiapan aja dulu ya. Misalnya di sini kita beri dulu komentar my style seperti ini, lalu di bawahnya kita buat dulu filenya ada ya. Buka lagi sidebar-nya, kita pergi ke folder CSS, lalu di sini ada tombol plus atau new file. Kita beri nama style.css. Nah, setelah ini kita koneksikan indeks HTML yang udah kita buat tadi ke style CSS yang udah kita buat. Kita koneksikan dengan sebuah tag link di sini, terus ref-nya kita pergi ke CSS, terus di sini ada style.css. Oke, setelah kita bisa terkoneksi dengan style kita sendiri, di sini masih kosong ya, stylenya belum ada apapun karena kita belum menulis apapun. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan halaman utama website kita ini dengan layanannya dari Google Fonts, karena kita akan menggunakan layanan dari Google Fonts. Kita akan menggunakan fonts yang tersedia di Google Fonts. Jadi mungkin kita di sini beri dulu komentar link font. Seperti ini, kita buka dulu Google Fonts-nya. Teman-teman bisa klik Google Fonts di sini. Nah, kalau kita lihat di desain, kita menggunakan font di semua halaman kita itu adalah Ubuntu ya. Jadi kita mungkin akan pakai yang bold, yang light, dan yang reguler lah ya. Teman-teman bisa pergi lagi ke Google Fonts-nya di sini, kita ketik Ubuntu. Nah, ini ada font Ubuntu ya, teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini kita akan gunakan yang pertama itu light, jadi teman-teman nggak usah plus semuanya, karena itu akan membuat website kita itu menjadi lemot ya. Mungkin di sini kita akan pakai beberapa. Kita pakai yang 300, lalu yang 400, dan yang paling bold pakai 700 saja deh ya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal copy aja nih linknya. Kita blok aja semuanya seperti ini, kita copy. Setelah itu kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya, kita tinggal paste di sini. Oke, kita udah berhasil terkoneksi dengan font-nya. Di sini kita title-nya ganti dulu aja deh ya. Kita title-nya ganti jadi web portofolio Agus Sugandi. Silakan teman-teman sesuaikan namanya sesuai kebutuhan teman-teman. Dan di sini untuk H1-nya kita nggak butuh, kita hapus saja ya. Oke, setelah ini kita lihat dulu di desain. Nah, jadi kalau kita lihat di desain, sebelum kita membuat website portofolio ini, kita juga membuat terlebih dahulu yang namanya style guide. Itu artinya kita akan membuat style guide juga nih di CSS kita. Dengan cara membuat sebuah variabel di CSS. Nah, di sini kita mungkin akan membuat variabel warnanya aja deh ya, supaya konsisten gitu dalam penggunaannya. Oke, jadi teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini kita buka di tab Style, kita sembunyikan dulu sidebar-nya biar agak lebih luas. Teman-teman bisa ketik root seperti ini, lalu untuk buat variabelnya seperti ini.
dash, nama variabelnya apa. Di sini aku akan buat main color. Jadi warna utama gitu ya. Nah, untuk warna utamanya di sini kalau kita lihat di websitenya itu kan yang ini nih. Jadi kita tinggal copy aja hexadesimalnya di bawah. Tinggal copy lalu paste di sini. Oke, lalu selanjutnya kita juga akan buat sebuah secondary color. Oke, untuk secondary color kita copy yang ini ya. Di warna yang ini nih, yang kedua. Jadi kita copy hexadesimalnya di bawah, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan buat sebuah variabel aksen color atau warna aksen. Kita pergi ke sini, warna aksen tuh yang ini ya, yang warna orange. Kita klik saja di sini, kita copy hexadesimalnya, kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita akan buat bodinya itu, warna defaultnya itu adalah warna main color. Itu gampang aja ya. Kita buat bodinya seperti ini. Kita kasih background color. Nah, jangan tulis seperti ini nih, teman-teman. Karena kita di sini udah membuat variabel, kita panggil aja variabel yang udah dibuat. Misalnya di sini var, lalu panggil nama variabelnya apa. Di sini kita pakai main color ya. Kenapa kita harus pakai variabel? Misalnya kalau ada perubahan warna nih, ada revisi nih. Nah, kita tinggal ganti aja warna di variabelnya aja. Misalnya pengen jadi warna biru. Kalau kita coba save, otomatis si main color-nya juga akan menjadi warna biru gitu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu edit satu-satu yang memiliki warna yang sama seperti ini nih. Yang warna ini kita ingin edit menjadi warna biru kan, kalau udah banyak di bawah, kita harus ganti satu-satu. Nah, dengan kita menggunakan variabel, kita hanya cukup mengganti warna di variabelnya saja. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita kasih min height-nya dulu supaya dia memiliki minimal ketinggian. Kita pakai 100 pixel aja deh. Lalu kita panggil nih font yang udah kita buat tadi di Google Fonts. Tinggal font family seperti ini. Ups. Kita panggil nama fontnya apa? Misalnya Ubuntu. Terus dia itu adalah keluarga sans serif seperti ini, teman-teman. Kalau kita coba save dulu aja deh ya. Kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, ini adalah tampilan website kita. Warna defaultnya udah menjadi warna abu-abu seperti ini. Dan ini belum ada apa-apa karena kita belum nulis apapun di sini. Oke, selanjutnya. Kalau kita lihat di desain ya, kita itu akan men-slicing. Jadi slicing itu istilahnya membagi-bagi, memotong-motong bagian-bagian untuk diterjemahkan gitu. Di sini kita lihat itu ada bagian navbar, kita akan buat dulu navbarnya. Terus di sini ada hero section, ada section about, dan juga lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan buat dulu yang namanya navbar. Kita akan buat dulu komentar di sini, misalnya navbar. Di sini komentar hanya untuk melakukan grouping ya, supaya mempermudah kita. Nantinya kalau ada perbaikan, misalnya di sini ada end navbar, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita cari tahu bagaimana cara membuat navbar di Bootstrap versi 5. Jadi teman-teman boleh pergi lagi ke dokumentasi Bootstrap-nya. Kita pergi ke tab Components, di bawahnya itu ada yang namanya navbar. Nah, kita pakai yang paling simple ya. Kalau kita lihat juga di desain di sini simple banget. Kita scroll ke bawah, di sini ada navbar yang paling simple. Nah, mungkin kita pakai yang ini aja deh, yang paling pendek dan juga simple. Jadi teman-teman boleh copy aja HTML-nya di sini. Seperti ini tinggal copy, lalu paste di index.html-nya. Di sini ya, yang di bagian yang udah kita beri komentar seperti ini. Nah, tinggal kita edit-edit nih HTML-nya. Kita edit-edit konten yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita nggak butuh yang namanya navbar brand di sini. Kita nggak butuh, kita hapus saja. Selanjutnya tinggal konten-konten di sininya kita ganti nih. Ini yang pertama itu ada home, lalu apalagi nih? Itu ada portfolio. Seperti ini, lalu ada blog. Ini kita, yang A ini kita hapus saja dulu ya. Kita copy di bagian yang ini, biar sama gitu. Seperti ini, terus di sini ada yang terakhir itu kontak ya. Kontak seperti ini. Kalau kita coba save dulu aja deh ya. Kita coba save, kita coba refresh hasilnya di web browser. Nah, secara otomatis kita udah memiliki yang namanya navbar. Tapi kalau kita lihat navbarnya di sini, yang pertama, dia navbarnya itu transparan dan dia memiliki jarak di atasnya. Terus kalau kita buka grid-nya, di desain kemarin kita hanya menggunakan berapa kolom nih? 10 kolom ya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dan juga warna navigasinya di sini, di bagian yang aktif, dia itu warnanya berbeda sendiri. Nah, itu gimana cara buatnya? Pertama kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buat dia, background-nya menjadi transparan.
seperti ini, transparan ya. Kita coba save dulu lah, kita coba refresh. Nah ini backgroundnya dia sudah transparan, tapi dia tulisannya menjadi tidak terlihat ya. Karena tulisannya itu gelap dan backgroundnya juga gelap. Nah kita akan ubah supaya tulisannya menjadi terang. Nah itu kita harus beri tahu dulu nih, navbarnya menjadi navbar dark. Jadi tulisannya nanti akan menjadi warna putih seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat navigasinya itu berada di tengah-tengah. Nah itu kita pakai kontainer biasa ya, seperti ini. Kalau kita coba refresh, maka otomatis dia akan di tengah-tengah, tapi dia menggunakan 12 kolom. Nah di sini kita akan buat supaya navigasinya itu berada di tengah-tengah, supaya menggunakan 10 kolom saja. Dan kalau kita lihat juga di desain Adobe XD-nya, tiap navigasinya itu memiliki jarak yang cukup lumayan jauh ya. Gimana cara buatnya? Kita akan bungkus navigasinya ke dalam sebuah grid ya. Jadi kita akan buat dulu sebuah row. Jadi buat teman-teman yang belum paham mengenai grid, di channel ini juga aku udah buatkan materi mengenai grid system. Jadi silakan teman-teman tonton aja dulu. Nah, di sini kita akan buat sebuah row, lalu kita akan buat sebuah kolom di dalamnya berisi 10 baris seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan nih kontennya ke dalam grid yang udah kita buat. Kita tinggal cut, lalu paste di sini. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan buat si kolomnya ini akan di tengah-tengah ya. Karena kalau kita nggak buat dia di tengah-tengah, nanti 8 kolomnya itu awalnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tetap nggak ke tengah. Kalau kita coba lihat dulu aja deh ya. Nah, dia tetap nggak ke tengah. Karena dia awalnya dihitung dari paling kiri. Supaya dia ke tengah-tengah, kita tambahkan kelas di row-nya itu adalah justify Content Center. Jadi ini adalah materi mengenai Flexbox di Bootstrap versi 5. Buat teman-teman yang tertarik mengenai Flexbox, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti aku akan buatkan videonya. Kita coba save dulu ya, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan ngegeser itu. Kayak ngegeser, terus dia ke tengah-tengah. Ini kita udah menggunakan 10 kolom. Selanjutnya kita akan buat jarak antara tiap-tiap navigasinya, supaya nggak berdempetan, supaya nggak terlalu berdempetan seperti ini. Kita buka lagi ke Visual Studio Code-nya, kita akan beri di tiap-tiap tag A-nya, itu adalah margin right ya, atau ME di Bootstrap versi 5. ME itu adalah margin end. Kita beri margin end-nya 3 aja deh ya, cukup. Kita kasih margin E-nya 3, lalu kalau kita coba lihat juga di desainnya, itu dia memiliki jarak atasnya ya, jadi nggak terlalu berdempetan. Kita coba refresh dulu. Nah, ini udah beri jarak, tinggal kita beri jarak atasnya. Berarti kita kasih margin top aja deh ya. Di bagian navbar ininya nih, kelas ME-nya, kelas navbarnya. Kita kasih MT, berapa nih? 4 aja deh ya. Kita coba save, kita coba refresh dulu. Nah, di sini dia udah memiliki jarak ke atasnya. Lalu yang selanjutnya, kalau kita coba lihat juga di desain, ini navigasi yang aktifnya, itu bagian yang home tuh yang ini ya. Dia itu warnanya beda sendiri. Nah, gimana itu cara buatnya? Berarti kita harus tambahkan CSS-nya. Kalau kita coba lihat di desain, di sini kita punya sebuah link, di mana linknya itu bagian aktif nih, yang home. Berarti kita akan tambahkan beberapa style di kelas aktif ini. Nah, teman-teman boleh pergi ke stylenya. Kita beri dulu komentar di sini, mungkin style untuk navbar seperti ini. Lalu di bawahnya and navbar seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan gini nih, kita seleksi navlink-nya seperti ini. Navlink itu yang ini, oh ada dash-nya. Navlink, di mana dia memiliki kelas aktif juga seperti ini. Jadi kalau berdempetan ini, CSS tolong carikan saya kelas navlink, di mana di dalamnya dia memiliki kelas aktif. Maka kita akan buat sebuah style, di mana stylenya ini adalah kita beri dia warnanya itu, kita pakai variabel, kita gunakan accent color seperti ini ya teman-teman. Kalau kita coba save dulu lah ya, kita coba refresh hasilnya di web browser. Nah, ini belum berubah karena defaultnya style dari Bootstrap-nya itu lebih diprioritaskan. Supaya style ini bisa dijalankan, kita kasih lagi yang namanya important seperti ini. Jadi kalau kita refresh, nah, otomatis warnanya akan berubah. Lalu selanjutnya kita kasih font weight ya. Dimana yang aktif kita akan beri dia ketebalan misalnya 700. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, gini nih. Jadi bagian link yang aktif dia akan bold dan juga dia akan berwarna beda sendiri seperti ini ya, teman-teman. Oke, itu mengenai navbar saya rasa udah selesai ya. Dan ini juga kalau teman-teman perkecil misalnya di ukuran layar yang lebih kecil, dia udah otomatis responsif. Dia nggak menampilkan linknya, tapi dia akan menampilkan sebuah toggle toolbar seperti ini.
atau navbar ya. Kalau kita klik, nah baru dia muncul ke bawah. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah hero section di sini. Oke, gimana cara buatnya? Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita pergi ke index. Di sini di bawahnya kita akan buat sebuah section hero seperti ini ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita buat lagi komentar and section hero seperti ini. Oke, yang akan pertama kita buat adalah sebuah section seperti ini. Untuk mengelompokkan ya, kita beri ID apa nih? Hero ya. Kita beri ID hero, lalu di dalamnya kita akan buat sebuah container seperti ini. Lalu di dalam container kita akan buat sebuah row. Dimana di dalam row-nya kita akan punya beberapa konten nih. Yang pertama itu kita buat dulu sebuah kolom. Nah, di sini kalau kita lihat di desain, oke, di sini kolomnya dibagi dua ya, dimana di sini ada untuk tulisan di sebelah kiri dan ada untuk gambar di sebelah kanannya, image hero. Tapi di sini kita menggunakan 10 kolom ya, berarti di sini kita akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, tapi dia offset 1 kolom, berarti 5 kolom, offsetnya 1. Nah, itu kita tinggal pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita beri dia 5 kolom, tapi dia offset seperti ini 1 kolom, seperti itu teman-teman. Kita buat konten di bawahnya. Yang pertama itu ada H1 atau H2 dulu aja deh ya. Kita kasih H2, misalnya halo, seperti ini. Terus di bawahnya kita baru punya sebuah H1. Tulisannya I am. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini untuk I am-nya aku akan buat dia menjadi bold. Kita pakai kelas bootstrap aja ya. Kita kasih kelas VW bold seperti ini ya teman-teman. Kalau kita coba save dulu, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, kita udah punya tulisan halo dan I am Agus Sugandi. Dan di sini I am-nya dia udah bold ya. Tapi dia nggak ke tengah-tengah nih. Gimana supaya dia menjadi ke tengah-tengah? Ya kita kasih MY auto deh ya. Jadi supaya ke atas dan ke bawahnya itu memiliki margin yang sama. Sehingga nanti kontennya itu akan di tengah-tengah dari kontainernya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah paragraf. Paragrafnya kita copy aja deh ya dari desainnya di sini. Kita copy aja semuanya, kita paste di sini nih teman-teman. Kalau kita lihat di desain, di mana di sini visual officer-nya dia warnanya beda sendiri ya. Berarti kita buat break mungkin di sini supaya dia ke bawah. Terus kita akan buat tag span untuk membungkus si experience visual officer-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah tag span untuk membuat nanti si warna visual officer ini berbeda sendiri gitu ya. Kita cut, kita paste di sini. Kita kasih kelas PW Bold supaya dia menjadi tebal ya. Selanjutnya kita kasih color accent deh ya. Color seperti ini. Kita tambahkan dulu CSS-nya, color accent ini. Misalnya di sini kita akan buat lagi di sini ya. Sebuah komentar section hero. Seperti ini, di bawahnya ada end hero. Oke, kita akan beri style di section di color, kita akan kasih style color accent seperti ini. Kita beri dia colornya, kita gunakan sebuah variabel, kita panggil variabelnya apa nih? Accent color ya. Accent color seperti ini teman-teman. Kalau kita coba save, kita coba lihat dulu aja deh hasilnya di web browser. Nah, di sini dia warnanya udah beda sendiri, tapi yang lainnya masih warna putih nih teman-teman. Kita akan buat semua sectionnya. Lalu H1 di dalamnya, kita akan buat dia warnanya menjadi warna putih. Putih itu FFF ya, seperti ini. Lalu untuk font size-nya, biar sama gitu. Font size-nya kita pakai 2,5 rem aja deh ya. Save, kita coba refresh. Nah, dia udah menjadi putih. Tapi di sini paragraf dan H2-nya masih berwarna hitam ya. Kita akan ubah. Oke, yang pertama di sini kita akan seleksi dulu ID hero-nya. Seperti ini. ID hero tuh yang ini ya. Nah, ID hero tag yang ini, kita akan buat semua tulisan yang ada di tag hero itu berwarna putih. Nah, teman-teman bisa klik colors seperti ini. Kita pakai hexadesimalnya FFF, itu berwarna putih. Untuk tingginya, kita akan buat dia memenuhi layar di web browser apapun. Jadi, teman-teman bisa gunakan gini nih, min height. Jadi, minimal tingginya, kita akan gunakan 100 VH. Jadi, VH itu viewport. Jadi mau sebesar apapun web browsernya, konten hero section ini akan memenuhi layarnya. Seperti itu teman-teman.
Kita coba refresh dulu. Nah, sekarang tulisannya udah berwarna putih semuanya ya. Tapi mungkin di sini tulisan khusus untuk di bagian hero, kita akan buat dia menjadi agak lebih besar ya. Kita akan buat hero seperti ini. Lalu H1 di dalamnya, kita akan buat font size-nya menjadi berapa nih? 3 rem aja deh ya, supaya lebih besar gitu. Oke, kita coba save dulu. Kita coba refresh. Segini cukup deh ya. Yang hero-nya juga kayaknya, yang H2-nya juga kita akan beri agak lebih tebal deh ya. Hero H2 di dalamnya, kita akan buat font weight-nya. Seperti ini, kita beri dia 300 saja. Lalu untuk P-nya kayaknya kurang besar, kita seleksi lagi ID hero-nya seperti ini. Lalu P di dalamnya, kita akan buat font size-nya seperti ini, agak lebih besar. Misal 1,1 rem aja deh ya. Untuk font weight-nya, kita samakan. Font weight seperti ini. Kita akan beri dia 300 supaya sama gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Cukup, teman-teman. Oke, bagian yang pertama udah oke. Selanjutnya kita akan buat bagian yang kedua. Oh, di sini ada sebuah tombol ya. Kita akan buat dulu tombolnya. Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya seperti ini. Kita pergi ke index.html. Kita akan buat di sini nih, di bawah P-nya, sebuah tag button. Untuk membuat tombol Let's Talk-nya ya. Sini kita beri nama misalnya Let's Talk. Seperti ini, teman-teman. Oke, di sini buttonnya kita akan kasih kelas yang namanya BTN ya. Seperti ini, lalu kita akan buat juga sebuah custom button. Jadi di sini kita akan buat kelas yang namanya BTN Custom 1 seperti ini. Oke, kita coba save dulu ya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada tombol, tapi kita belum buat nih style tombolnya. Kita buat dulu stylenya. Kita kembali lagi di CSS-nya. Kita mungkin akan beri apa nih? CTA dah ya. Atau call to action. Oke, kita akan buat BTN custom satunya. Seperti ini, kita kasih background color. Kita gunakan variabel, apa nih, color accent ya. Supaya dia memiliki warna orange. Terus untuk tag align-nya, kita kasih center supaya dia berada di tengah-tengah. Untuk warnanya, kita kasih warna FFF, warna putih untuk warna tulisannya. Untuk min width-nya, kita kasih berapa nih? Min width-nya mungkin 150 pixel, coba. Untuk height-nya, tinggi dari tombolnya. Seperti ini, kita kasih 45 pixel. Setelah itu di bawahnya kita kasih font weight. Supaya dia agak lebih tebal gitu. Kita kasih 700 saja. Untuk font size, kita beri 1,2 rem. Oke, seperti ini ya. Kita coba save dulu, kita coba refresh. Nah, ini tombolnya udah oke. Tapi kita akan buat kondisi ketika button satunya itu di hover, dia akan memiliki shadow, biar lebih enak aja gitu ya. Berarti gini, kita panggil BTN custom satunya seperti ini. Lalu ketika dia di hover, kita akan beri dia sebuah box shadow. Box shadow itu untuk memberi bayangan. Kita kasih 0,05 pixel, lalu RGBA ya, kita kasih 255 deh ya, 255. Untuk green-nya kita kasih berapa nih? 166. Blue-nya kita kasih 0. Untuk opacity-nya mungkin kita kasih 0,8. Kita coba save dulu. Ini RGBA segini tuh warna orange ya. Kita coba refresh. Kalau kita hover, nah otomatis dia agak ngeglow gitu ya. Buttonnya udah berhasil kita buat. Kalau kita lihat di Adobe XD-nya, dia memiliki arrow ya di sebelah kanannya. Nah, di sini kita udah persiapkan yang namanya icon. Kita buka dulu di sini. Di sini ada yang namanya tab image, di dalamnya ada icon. Di sini kita ternyata belum punya arrow ya. Gimana kalau kita ekspor dulu dari Adobe XD-nya? Kita ekspor, kita ganti format filenya jadi SVG. Nah, di sini lokasi foldernya udah bener. Kita tinggal change dulu ya. Kita masukin ke folder icon, select folder, export. Oke, udah selesai. Kalau kita coba lihat di sini di iconnya, nah di sini ada right arrow. Nah, kita klik, kita Ctrl A, kita copy, kita paste ke dalam buttonnya di sini nih. Kita udah punya tag button. Nah, di sini di sebelah Let's Talk-nya kita paste aja. Nah, jadi kita udah punya yang namanya arrow. Kita coba refresh. Nah, di sini kita udah punya arrow, tapi arrow-nya terlalu besar nih. Kita akan coba perkecil. Jadi kita ubah di sini, height-nya kita hapus aja. Kita kasih width-nya kecilkan aja deh. Misalnya di sini kita beri 20 aja deh. Kita coba save, kita coba refresh. Oke,
seperti ini. Saya pikir udah cukup. Kita kasih margin Y deh ya. Kita kasih kelas di arrow-nya seperti ini. Kita kasih kelas MY1 supaya dia memiliki jarak. Jangan di SVG-nya ya, tapi di button-nya ini. Di button-nya di sini kita kasih kelas MY1. Coba save, kita coba refresh. Nah, supaya atas dan bawahnya dia memiliki jarak. Oke, buttonnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat yang namanya apa nih? Kita lihat di XD. Nah, di sini kita punya beberapa icon-icon dan juga link download curriculum vitae. Gimana cara buatnya? Nah, di sini kita anya buat di bawah buttonnya aja deh. Kita buat sebuah div baru untuk mengelompokkan si icon-icon yang dibuat. Di sini kita kasih kelas social icon. Nah, di sini kita tinggal tambahkan icon-iconnya ya. Yang pertama, kalau kita lihat, di sini kita punya LinkedIn. Kita buka dulu SVG LinkedIn-nya. Kita Ctrl A, copy. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya, setelah itu kita punya, apa nih, GitHub. Kita klik icon GitHub-nya. Kita Ctrl A di sini. Kita paste di bawahnya. Kita lihat lagi, lalu ada YouTube. Kita klik, kita Ctrl A. Kode SVG-nya, kita paste di sini. Lalu yang terakhir itu ada Instagram. Kita klik Instagram-nya, kita Ctrl A, lalu kita paste di bagian yang ini. Lalu setelah itu kita break dulu ya, supaya dia ke bawah. Terus kita punya sebuah tag A. Tag A-nya kita jangan arahkan dulu kemana-mana, karena kita belum punya ya. Kita kasih kelas, apa nih, font weight bold. Seperti ini, supaya dia memiliki bold. Terus karena dia tag A, berarti dia akan memiliki garis bawah. Kita akan hilangkan dengan menggunakan kelas text decoration none. Seperti ini. Terus, apa nih? Kita tambahkan tulisannya di sini, misalnya download curriculum vitae seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, di sini dia udah memiliki ya. Tapi kalau kita coba lihat di desain, dia warnanya itu berbeda-beda. Downloadnya warna aksen, terus curriculum vitae-nya warna putih. Gimana cara buatnya? Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, dan di sini ikonnya juga terlalu besar ya. Mungkin kita akan samakan width-nya. Berarti kita pergi ke paling atas. Oke, di sini width-nya kita kasih 20 mungkin. Untuk height-nya biarkan aja dia auto ya, kita jadi hapus saja seperti ini. Kita sembunyikan yang ini, lalu di sini juga sama. Untuk height-nya kita hapus seperti ini. Untuk width-nya kita kasih 20 supaya seragam gitu. Oke, kita coba sembunyikan dulu SVG-nya biar nggak terlalu panjang. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua di sini juga sama, width-nya udah, tinggal sembunyikan dulu. Di sini height-nya kita hapus, width-nya ubah menjadi 20. Kita sembunyikan. Di sini height-nya kita hapus, width-nya kita kasih 20. Kita coba save dulu, kita coba refresh, ukurannya udah sesuai. Oke, di sini ternyata YouTube sama GitHub ya, agak kurang besar. Berarti di sini kita, untuk GitHub-nya kita kasih lebih besar deh ya. Untuk GitHub-nya mungkin kita kasih 22. Seperti ini. Untuk Instagram-nya kita kasih 25. Karena jika kita lihat tadi terlalu kecil ya. Kita refresh. Nah, saya pikir ini udah oke ya. Oke, selanjutnya kita tinggal perbaiki di download CV yang ini. Berarti di sini kita akan tambahkan tag span supaya kita bisa memberikan style di curriculum vitae-nya. Kita cut, kita masukkan ke sini. Di span-nya kita kasih kelas color aksen. Jadi nanti warnanya akan menjadi warna orange gitu ya. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini belum ada perubahan. Ini harusnya C ya, jangan double C. Karena kalau kita lihat di stylenya, di sini color aksen C-nya 1. Kita refresh. Nah, sekarang warnanya udah menjadi warna orange. Tapi downloadnya masih berwarna biru karena dia adalah link. Gimana cara merubahnya? Di sini mungkin kita akan tambahkan kelas di A-nya. Tambahkan kelas CV aja deh ya. Lalu CV-nya kita akan buat stylenya. Nah, di sini kita panggil dulu kelas CV-nya seperti ini. Untuk warnanya kita akan ubah dia menjadi warna putih FFF. Lalu untuk kursornya ubah dia menjadi pointer supaya semuanya menjadi pointer gitu. Untuk font size-nya kita akan buat agak lebih besar 1,1 rem. Kita coba refresh. Oke, ini udah oke.
Selanjutnya kita akan modifikasi juga untuk SVG-nya. Untuk bagian-bagian dari iconnya, kita tinggal panggil dulu kelas social iconnya. Karena tadi kita udah buat social icon ya. Nah, ini yang ini. Social icon, lalu SVG di dalamnya, kita akan buat dia margin right-nya. Supaya memiliki jarak ke sebelah kanannya, kita kasih 0,7 mm ya. Seperti ini. Untuk margin bottom, supaya dia memiliki jarak ke bawah, kita kasih 10 pixel aja deh. Oke, lalu selanjutnya, apa nih? Kita coba save dulu, kita coba refresh. Nah, ini udah oke. Nah, di sini kita tinggal ubah nih posisinya, supaya dia berada di bawah. Itu gimana caranya? Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya, kita pergi ke index, kita akan gunakan kelas yang ada di Bootstrap versi 5 saja deh ya. Di sini kita tinggal tambahkan, position-nya itu absolute, seperti ini. Lalu bottomnya, supaya dia berada di bawah, gitu, kita kasih bottomnya 0. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita coba save, kita coba refresh, otomatis dia akan berada di bawah seperti ini. Oke, untuk icon sampai sini dulu. Kita akan tambahkan image ya. Berarti kita akan buat kolom baru di sini nih. Setelah kolom yang ini, untuk tulisan, kita akan buat sebuah div. Seperti ini. Ups, sorry, harusnya di sini call ya. Jadi kita kasih call. Call-nya berapa nih? 5 ya. Ups. Di bawahnya kita tambahkan tab img. Kita cari nih image-nya, kita pakai hero banner. Seperti ini, teman-teman. Kita coba save dulu, kita coba refresh di web browser. Ini udah oke, tapi dia kegedean ya. Kita kasih width-nya 80%. Lalu kita kasih class float end. Ini supaya dia berada nempel di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini saya pikir ukurannya udah oke, 80%. Oke, saya rasa bagian hero section udah oke. Oke, tapi di sini navbarnya nih, lihat nih, dia nggak rata ya, karena kita belum kasih offset di navbarnya. Berarti kita kasih navbarnya offset dulu nih, teman-teman. Nah, di bagian yang ini, di kolomnya, kita kasih offset 1, gitu. Kalau kita coba refresh hasilnya di web browser, dia agak ngegeser. Gimana kalau seandainya kolomnya kita kasih 8 aja deh ya. Gini saya pikir udah cukup. Ini bagian section hero. Kita akan buat yang kedua, itu adalah section about. Nah, jadi kita akan buat dulu komentar di sini. About seperti ini. Lalu di bawahnya kita kasih juga and about. Kita buat sebuah section seperti ini. Kita kasih ID about. Ups. Oke, di dalamnya karena dia warnanya beda sendiri nih, kalau kita coba lihat di desain, nah dia warnanya beda sendiri dan memenuhi layar web browsernya seperti ini. Berarti kita akan punya sebuah container fluid ya. Kita akan buat sebuah container fluid seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan buat sebuah container biasa. Karena kontennya itu tetap berada di tengah-tengah. Lalu kita akan buat sebuah grid. Kita akan buat row, lalu call 10. Karena di sini kita hanya menggunakan 10 kolom ya. Nah, di sini kita nggak bakalan dulu menggunakan responsive breakpoints, karena materi mengenai responsifnya akan aku pisah. Seperti ini. Yang pertama kita punya sebuah H1, tulisannya about. Lalu di bawahnya kita punya sebuah HR, supaya memiliki garis gitu. Oke, itu bagian yang pertama. Kita akan buat kolom baru di bawahnya, seperti ini. Kita kasih kelas kolomnya 10. Di dalamnya berisi beberapa paragraf. Oke, paragraf yang pertama kita copy aja tulisannya. Paste di sini. Supaya tulisannya ke tengah-tengah, kita kasih kelas yang namanya text center. Terus kita kasih juga yang namanya kelas color accent. Seperti ini ya. Lalu kita buat juga paragraf yang kedua. Kita copy aja tulisannya. Copy, kita paste di sini. Kita kasih kelas di paragraf yang kedua. Text center juga sama. Seperti ini. Kita coba save. Kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Ini dia belum ke tengah-tengah. Kita kasih di row-nya. Mana nih? Kita kasih row-nya justify content center. Supaya dia berada ke tengah-tengah nih. Seperti ini, teman-teman. Untuk about-nya juga dia belum ke tengah. Kita kasih kelas di H1-nya. Text center. Oke.
tapi tulisan paragraf yang kedua masih berwarna hitam. Kita akan kasih style dulu nih, paragraf sama HR-nya. Karena di sini HR-nya belum kelihatan. HR itu untuk membuat garis ya. Kita pergi ke style, kita akan tulis di sini nih. Kita buat dulu komentar about untuk melakukan grouping. Oke, seperti ini. Oke, gini, kita akan buat HR-nya. Dia itu width-nya kita kasih berapa nih? 35% aja deh. 35%, kita kasih height-nya berapa nih? 5 pixel. Untuk warnanya, kita beri dia warna aksen. Berarti kita panggil variabelnya seperti ini. Accent color. Oke, selanjutnya kita kasih margin. Kita kasih margin 0 auto supaya dia berada ke tengah-tengah. Oke, kita udah punya HR-nya. Kita kasih opacity-nya deh ya. Kayaknya dia memiliki opacity default-nya nggak 100% deh. Kita kasih 100% opacity-nya. Oke, gini lebih oke. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat si about-nya. Kita panggil dulu section about-nya. Kita kasih min height-nya supaya dia memiliki ukuran tinggi 300 pixel. Terus kita kasih width-nya 50%. Sebenarnya kita nggak perlu sih 100% ya. Kita kasih 100%. Untuk background color-nya kita pakai panggil variabelnya secondary color karena dia warnanya beda sendiri kan ya. Untuk warna di section about kita kasih warna semuanya putih. Seperti ini. Selanjutnya, kita kasih padding top. Padding topnya 80 pixel. Supaya dia memiliki jarak. Ini kenapa kita lupa titik koma. Oke. Memiliki jarak nih ke atas ininya. Selanjutnya, kita kasih padding bottom juga. Samakan aja 80 pixel dan juga margin. 80 pixel. Ups, 80 pixel, kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia memiliki jarak atas dan bawahnya dan juga punya margin ke bawahnya. Ya, mungkin segini aja untuk section about ya. Kalau kita coba lihat di desain, ini udah hampir mirip. Selanjutnya kita akan buat, oh ini nih, dia punya margin top ternyata paragrafnya ya. Kita kasih kelas aja di CSS-nya atau di indeksnya ada ya. Di paragraf, di kolom yang ini deh. Kita di kolom yang ini kasih margin topnya berapa nih? 3 coba. Kita coba refresh. Oke, dia memiliki jarak. Saya pikir ini udah cukup. Lalu about-nya di sini kita harus buat dia menjadi tebal ya. Kita kasih kelas PW bold supaya dia menjadi tebal seperti ini. Ups, kita coba refresh. Oke, about-nya dia jadi udah tebal. Oke, section about sudah seperti itu. Kita buat lagi section yang kedua, itu adalah section skill. Seperti ini, kita buat sebuah section. Kita kasih ID dulu skill supaya mempermudah kita dalam menyeleksi di CSS-nya. Selanjutnya di sini kita akan buat sebuah container fluid. Seperti ini, di dalamnya kita punya sebuah container biasa. Lalu di dalamnya kita akan buat sebuah grid. Yang pertama itu ada row, lalu column. Kolomnya berapa nih? 10 aja deh ya. 10, dimana di dalamnya kita sama punya sebuah H1, kita kasih kelas font weight bold supaya dia tebal, supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih kelas text center. Di dalam tulisannya misalnya di sini skill ya. Skill, terus kita buat sebuah HR supaya dia memiliki garis di bawah, kita kasih break supaya dia turun ke bawah ya. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah div. Jangan break deh ya, kita kasih margin aja samakan. Kita kasih kolom, berapa nih? 10. Kita kasih text center supaya tulisannya nanti konten-kontennya itu berada di tengah-tengah. Terus kita kasih margin topnya 3. Supaya sama seperti yang di atas ya. Kalau kita coba save, ini belum ada perubahan apapun. Supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih kelas aja di row-nya, justify content center. Nah, ini dia udah ke tengah-tengah. Lalu selanjutnya, kalau kita coba lihat di desain, di sini kita punya berbagai macam gambar ya. Jadi, di sini kita buka tag image. Nah, tinggal panggil nih gambar-gambarnya. Mungkin videonya akan aku percepat sedikit. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah menambahkan berbagai macam gambarnya menggunakan tag image ya. Kalau kita coba save, kita coba refresh. Nah, di sini kita udah memiliki gambar-gambarnya. Tapi kalau kita lihat di sini, gambarnya terlalu gede ya. Gimana kalau seandainya kita ubah nih, kecilkan.
Berarti kita ubah pakai CSS saja deh ya. Pertama di sini kita buat dulu komentar skill. Seperti ini, di bawahnya end skill. Kita buat apa nih CSS default untuk section skillnya. Ups. Seperti ini, kita kasih dia min height-nya 600 pixel. Minimal ketinggiannya ya. Kita kasih width-nya 100%. Lalu kita kasih warna putih. Seperti ini. Lalu kita akan ubah juga ukuran gambarnya. Kita seleksi dulu si ID skill-nya. Lalu image di dalamnya, kita akan buat dia width-nya. Kita pakai persen aja deh ya. Width-nya 12% mungkin. Oke, lalu kita kasih margin di sekelilingnya 10 pixel. Ups, kita lupa titik 2. Titik koma seperti ini. Kita coba save dulu. Kita coba refresh. Oke, saya pikir seperti ini udah cukup. Di Adobe XD udah hampir mirip ya. Oke, kalau kita lihat juga di desain, di sini kita punya ada 3 buah card ya. Jadi mungkin di sini kita akan buat sebuah row baru. Kita pergi lagi ke index.html-nya, kita sembunyikan sidebar-nya supaya nggak bingung. Nah, di sini kita akan buat row baru untuk membuat si card-nya. Di sini kita akan buat sebuah row, di mana di dalam row-nya kita akan buat sebuah kolom berisi 3 seperti ini. Lalu apa nih? Kita akan buat sebuah div seperti ini. Kita kasih kelas card. Kita namakan dengan card. Lalu kita kasih padding dulu aja deh supaya nanti di sekelilingnya itu memiliki jarak. Nah, di sini kita akan coba membuat yang namanya grid bersarang. Jadi di dalam grid kita punya grid lagi. Jadi di sini kita akan buat row lagi nih. Nah, inilah yang dinamakan dengan grid bersarang. Di sini kita akan buat call lagi. Lalu yang pertama, kalau kita lihat di desain, kita punya sebuah icon, lalu di bawahnya ada tulisannya. Berarti kita butuh icon. Kita akan pakai icon yang mana nih? Web design ya. Web design dulu kita copy. Oke, kita paste SVG-nya di sini. Kita coba ke paling atas. Di sini kita atur height-nya 90 aja deh ya. 90, kita width-nya hilangkan, biarkan dia menjadi auto. Kita refresh. Nah, di sini kita udah memiliki card, tapi card-nya menjadi warna putih ya. Kita akan ubah dulu. Kita panggil dulu ID skill. Lalu card di dalamnya, kita akan buat dia background color-nya menjadi warna gini deh. Nah, kita paste dari Adobe XD-nya. Selanjutnya kita kasih height untuk si card-nya 340 pixel. Mungkin itu cukup. Kita coba lihat dulu warnanya udah berubah. Oke, bagus. Kita juga udah punya icon di dalamnya yang nggak terlalu gede. Grid di dalam card-nya kita akan tambahkan kolom baru ya. Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya, kita pergi ke index, kita sembunyikan dulu SVG-nya biar nggak terlalu menghalangi. Ini di bawahnya kita buat kolom baru. Di dalamnya kita kasih apa nih? H3 deh ya. Kita kasih H3, tulisannya grafik. Supaya dia ke bawah, kita kasih BR design. Seperti ini. Lalu kita juga punya sebuah paragraf. Paragrafnya kita copy aja dari sini. Copy, kita paste. Supaya tulisannya ke tengah-tengah, kita kasih kelas text center. Jangan text center aja deh, text start ya. Karena di sini nggak tengah-tengah, tapi rata kiri. Di grafik desainnya juga sama, kita kasih kelas text start. Seperti ini. Kita coba save dulu. Kalau kita lihat di sini, dia memiliki jarak ya. Kita coba refresh. Oke, di sini dia memiliki jarak. Gimana kalau kita kasih font weight bold dulu supaya dia tebal. Lalu kita kasih padding topnya 3 deh ya. Jangan di H3-nya, tapi kita tempelkan di kolomnya. Seperti ini. Coba refresh. Oke, dia udah memiliki jarak. Kita tinggal copy aja nih card-nya. Buat yang sama pada bagian-bagian yang lain. Kita tinggal ganti konten-kontennya. Dan juga icon-iconnya. Berarti kita tinggal copy aja di bagian yang kolom ininya nih, teman-teman. Kita copy menjadi 3. 1, 2, 3. Kita coba save dulu. Kita coba refresh. Nah, dia udah memiliki 3 card. Tinggal kita ganti aja konten-kontennya. Nah, mungkin videonya akan aku skip sebentar ya. Nah, oke ya teman-teman. Di sini aku udah tambahkan ketiga card-nya. Di sini aku collab supaya dia nggak terlalu panjang seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba refresh, maka hasilnya akan memiliki card 3 seperti ini. Nah, kita akan cari cara supaya dia ke tengah nih. Gimana caranya? Nah, di sini kita akan kasih kelas di row-nya. Di sini
justify content center supaya dia ke tengah-tengah. Lalu kita akan buat dia, kita akan kasih kelas skill content supaya kita mudah dalam menyeleksi bagian cardnya. Kita pergi ke stylenya, lalu untuk skill content-nya kita kasih dia margin top supaya memiliki jarak ke atasnya. Berapa nih? 120 pixel. Coba save, kita coba refresh. Oke, dia udah ke tengah. Skill kontennya belum masuk. Ini kita salah tulis. Skill content seperti ini. Apa double L? Double L ya. Kita tambahin L-nya seperti ini. Kita coba refresh dulu. Oke, dia udah memiliki jarak dengan konten yang ini. Oke, teman-teman, saya rasa untuk card-nya udah selesai ya. Udah mirip dengan apa yang udah dibuat di Adobe XD. Kita tinggal buat nih bagian ketika si card-nya itu di hover. Berarti gini nih. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, kita pergi ke Style, lalu di bagian skill card-nya di sini, kita seleksi lagi. Lalu card di dalamnya, ketika di hover, seperti ini, kita kasih background color, kita panggil variabel, pakai accent color. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Kalau kita hover, nah warnanya dia akan berubah seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kita coba lihat di desain, kita akan buat di bagian sertifikat. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita pergi ke index, kita sembunyikan sidebar-nya, kita buat komentar baru. Sertifikat. Di bawahnya mungkin end sertifikat. Seperti ini, kita akan buat sebuah section, di mana sectionnya kita kasih ID sertifikat seperti ini. S-nya kecil aja deh. S-nya kecil. Selanjutnya kita akan buat sebuah container. Container fluid lah ya. Kita kasihkan container fluid seperti ini. Di dalamnya kita akan buat sebuah container juga. Di dalamnya kita akan buat sebuah grid. Kita punya row. Di dalamnya kita punya kolom. Kolomnya 12. Oke. Di dalamnya kita punya H1 seperti biasa. Kita kasih kelas font weight bold. Seperti ini, lalu selanjutnya kita kasih text center supaya dia ke tengah-tengah. Untuk tulisannya kita kasih sertifikat. Seperti ini, kita kasih HR. Seperti ini supaya memiliki garis. Oke, kalau kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini kita udah punya sertifikat. Kita lanjutkan, kita buat konten yang kedua. Ups. Di sini kita akan buat row baru. Di mana di dalam row-nya kita punya 12 kolom, seperti ini. Oke, kita buat kolom ini semua yang ada di dalamnya itu nanti ke tengah-tengah. Lalu kita beri apa juga nih? Kita kasih padding top aja deh, supaya memiliki jarak yang sama seperti yang atas. Di dalamnya kita punya berapa nih? 4 buah gambar sertifikat. Jadi mungkin ini sertifikat 1, kita copy menjadi 4. 2, 3, 4. Kita tinggal ubah tulisannya di sini sertifikat 2, sertifikat 3, dan sertifikat 4. Oke, kita coba save dulu lah. Kita coba refresh. Ini gambarnya udah ada, tapi dia gambarnya gede banget ya. Ini sertifikat 2, oh JPG ya, sorry. Ini JPG harusnya. JPG. Save, kita coba refresh. Di sini sertifikatnya udah muncul, tapi dia gede-gede semua. Kita akan kasih dulu stylenya, kita pergi ke tab style, kita buat dulu komentar. Sertifikat seperti ini. Di bawahnya end sertifikat. Kita panggil dulu ID sertifikatnya seperti ini. Kita seleksi, lalu kita kasih margin top supaya nggak berdempetan ya ke atasnya tadi. Margin topnya minus 170 pixel. Selanjutnya kita kasih padding supaya kontennya tetap berada di bawah. Lalu kita kasih padding bottom 80 pixel supaya sama seperti yang lain. Terus kita kasih background color, dia beda sendiri ya. Kita kasih variabel, panggil seperti ini. Apa nih? Secondary color. Seperti ini teman-teman. Oke, lalu kalau kita coba lihat di desain, kita buat ini aja dulu deh ya. Di sini ada icon LinkedIn dan juga paragraf selengkapnya di LinkedIn. Kita pergi ke index.html. Oke, di sini kita akan buat sebuah row baru. Seperti
seperti ini, di mana di dalamnya kita akan gunakan icon LinkedIn. LinkedIn yang ini kita copy aja SVG-nya, kita paste di sini. Ups, kita buat dulu kolom ya, lupa. Buat kolom 12. Oke, dan setiap konten yang ada di kolom ini, aku akan buat tulisannya menjadi ke tengah-tengah. Kita kasih padding top 3, supaya memiliki jarak atasnya ya, supaya nggak berdempetan dengan gambarnya nanti. Terus kita paste di sini SVG-nya. Untuk width-nya kita atur menjadi 20 aja, jangan terlalu gede-gede. Dan height-nya biarkan kita hapus supaya nanti jadi auto. Seperti itu teman-teman. Kita collapse dulu SVG-nya biar nggak terlalu panjang. Lalu di dalam SVG-nya, di sini kita akan, kita buka dulu SVG-nya. Nah, lalu di dalam SVG-nya kita akan buat sebuah paragraf seperti ini, di mana di dalamnya kita punya sebuah tag A, ref-nya masih kosongkan aja seperti ini. Lalu kita kasih kelas di paragrafnya supaya dia nempel nantinya dengan si iconnya. Display-nya itu inline. Seperti ini, kita kasih padding S-nya supaya nanti tulisannya nggak terlalu berdempetan dengan iconnya. PS itu adalah padding start ya, kita kasih 2. Untuk tulisan di paragrafnya, apa nih? Selengkapnya di LinkedIn. Seperti ini ya. Kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Oke, ini gambarnya belum aku atur, tapi di sini kita udah punya tulisan LinkedIn. Oke, kita atur dulu stylenya. Mungkin yang pertama kita atur sertifikat. Nih, lalu P dan A di dalamnya kita buat dia warnanya seperti ini, menjadi warna putih FFF. Seperti ini ya. Selanjutnya kita beri dia important juga. Lalu kita akan atur juga gambarnya ya. Kita seleksi ID sertifikat seperti ini. Lalu MJ di dalamnya kita kasih width-nya mungkin berapa nih? 49% aja nih. Untuk padding-nya supaya dia memiliki jarak di sekelilingnya 10 pixel. Pixel, kita coba refresh. Oke. Nah, oke ya teman-teman, di sini kita udah punya sebuah tag link. Tapi kita kasih text decoration aja deh. Text decoration none. Supaya dia nggak memiliki garis bawah. Oke, ini udah oke. Kalau kita coba lihat di desain juga udah sama. Ini untuk bagian sertifikat. Dan di sini kontainer juga dia udah belang ya di bagian card-nya. Sama seperti di desain. Itu karena kita memberikan margin minus dan juga padding 270 pixel. Jadi dia ke atas, tapi dia memiliki padding ke bawahnya, ke sini. Yang terakhir, kita akan buat sebuah section galeri portfolio. Oke, kita kembali lagi ke index.html-nya. Kita beri dulu komentar di sini. Portfolio. Seperti ini. Kita buat juga di bawahnya and portfolio. Seperti ini. Kita buat sebuah section. Kita kasih ID untuk section-nya adalah portfolio. Seperti ini. Di bawahnya kita akan buat sebuah kontainer, di mana di dalam kontainernya kita akan buat sebuah grid seperti ini. Di dalamnya ada kolom. Kolom yang pertama seperti biasa itu adalah 12. Kita buat dia menjadi ke tengah-tengah seperti biasa, justify content center. Lalu di dalam kolomnya kita kasih H1 dulu untuk menyimpan headernya. Misalnya di sini galeri portfolio seperti ini. Lalu kita buat HR. Oke, kita kasih kelas di galeri portofolionya itu adalah text center. Dan jangan lupa tambahkan font weight bold supaya dia tebal. Seperti ini. Kita akan buat row baru di bawah untuk membuat konten yang kedua ya. Row baru, lalu di sini kita punya kolom berisi 10 kolom aja deh. Seperti ini. Oke, kita tambahkan card. Ini kita punya div card, di mana kita kasih border ya. Kalau kita lihat di desain juga kan, dia memiliki border nih. Kita kasih border, berapa nih? 3 aja deh ya. Kita kasih border 3. Lalu kita kasih margin di sekelilingnya 1 aja. Oke, di dalam cardnya kita punya sebuah image. Yang pertama, kita pakai portofolio 1. Oke, galeri 1 ya. Kita tinggal copy aja nih. Kita coba save dulu. Sebelum itu kita coba lihat dulu. Oke, di sini galeri portofolionya udah ada, tapi ukuran gambarnya agak gede nih. Kita kasih
supaya dia nanti berjejernya ke sebelah kanan ya, kolomnya kita kasih display flag. Seperti ini. Lalu kita kasih padding topnya 5, supaya nanti jaraknya nggak berdempetan nih di sini. Nah, di sini kita tinggal copy aja nih cardnya menjadi 3 bagian. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, di sini kita udah memiliki card supaya gambarnya beda-beda ya, kita ganti juga resource-nya. Ini galeri 2 dan ini, sorry. Di sini galeri 3 ya. Oke. Ini udah oke. Ups, ini nggak ada. Kenapa? P ya. Kita refresh. Oke, gambarnya sudah ada 3, tapi dia nggak ke tengah-tengah. Nah, kita akan tambahkan CSS-nya. Gini nih, kita akan tambahkan di style-nya. Kita buat dulu komentarnya ya. Galeri portofolio. Seperti ini. Di bawahnya kita kasih end portofolio. Kita akan seleksi dulu ID portofolionya. Seperti ini. Lalu kontainer di dalamnya. Ini kita kasih padding 80 pixel atas bawahnya dan 10 pixel kanan kirinya. Seperti ini teman-teman. Oke, ini belum ke tengah-tengah. Karena di sini kita harus tambahkan di row-nya justify content center. Kita refresh, otomatis dia akan ke tengah-tengah. Oke, itu mengenai galeri portofolio ya. Ini udah berapa menit? Udah 1 jaman. Yang terakhir ya teman-teman, kita akan tambahkan footer. Kita pergi lagi ke sini, kita buat komentar footer. Untuk footer ini kita nggak perlu buat section, karena di HTML5 itu ada tag yang namanya footer, seperti ini. Ups, sorry. Oke, di bawah footernya kita kasih kelas dulu deh ya, untuk footernya. Kita kelas PY, supaya dia memiliki padding 5 saja. Di dalamnya kita akan buat sebuah kontainer seperti ini. Di dalam kontainernya kita akan buat sebuah row. Oke, di dalam row-nya kita akan buat sebuah kolom. Kita pakai 12 kolom seperti ini. Kita buat semua konten yang ada di dalam kolomnya itu ke tengah-tengah. Kita pakai text center aja deh. Di sini kita tambahkan tab image-nya, karena kalau kita lihat di sini kita punya sebuah image ya. Kita kasih footer image. Mana nih? Karena belum ada, kita ekspor dulu aja. Export. Oke, kalau kita udah ekspor, kita tinggal cari nih, yang mana nih. Oke, kalau udah, kita tinggal panggil di HTML-nya. Nah, ini ya. Harusnya jangan SPG sih. Kita coba refresh. Nah, di sini dia udah memiliki icon. Selanjutnya, kita akan buat sebuah row baru di bawahnya. Untuk membuat tulisan yang di bawah ini nih. Ups. Nah, untuk membuat tulisan dan icon di bawahnya, kita buat row baru. Oke, di mana di dalamnya kita punya kolom. Kolomnya berapa nih? Kita kasih 12 aja deh ya. Lalu kita kasih text center, supaya nanti semua item yang ada di dalamnya itu ke tengah-tengah. Oke, untuk tulisannya kita copy aja dari Adobe XD-nya. Seperti ini, kita paste di sini. Untuk iconnya, karena dia sama seperti yang di atas ya, jadi kita tinggal copy aja icon yang atasnya. Oke, kita kembali lagi ke atas. Di sini ada kita find social icon. Ini kita copy aja social icon-nya. Sampai sini kita copy, kita taruh di paling bawah. Oke, kita taruh di sini aja. Ups, aku lupa menambahkan tag P ya. Oke, harusnya di sini ada P. Jangan tulisan aja. Kita harus bungkus ke dalam satu elemen. Kita paste di sini. Kita copy lagi bagian yang social icon. Yang ini kita copy bagian sampai sini. Kita taruh di paling bawahnya. Di sini. Oke, kita download CV-nya, hapus saja. Karena kita nggak butuh. Kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Oke, ini kenapa nggak ada iconnya? Karena dia ke atas ya. Karena kita menambahkan yang namanya position. Nah, kita harus hilangkan positionnya supaya untuk footer ini dia tetap berada di bawah nih. Positionnya kita hilangkan. Seperti ini. Mungkin kita akan kasih kelas yang berbeda aja deh ya. Social icon. Seperti ini. Kita coba refresh dulu di web browser. Oke. Dia social iconnya udah ke bawah. Tapi paragrafnya jadi ngehilang kayak. Kayak gini. Kita kasih style di sosialnya. Karena dia akan beda kelasnya ya.
Nah, di sini kita kasih social icon footer. Gini ya. Lalu SVG di dalamnya, kita akan buat dia memiliki margin right. Berapa nih? 0,7 em. Lalu untuk margin bottomnya, supaya dia memiliki jarak nanti ke bawahnya supaya nggak terlalu berdempetan. Margin bottomnya kita kasih 10 pixel. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nih, tulisan P-nya nggak kelihatan ya. Gini aja deh, kita kasih inline CSS saja. Oke, kita kasih kelas di Bootstrap versi 5 untuk membuat tulisannya menjadi warna putih. Kita kasih kelas text light. Nih, jadi nanti tulisannya akan menjadi warna putih supaya ikonnya ke tengah-tengah. Jangan lupa di row-nya kita tambahkan justify content center. Kita refresh. Nah, di sini harusnya social icon footer ya. Sorry, aku salah menambahkan tadi. Oke, dia udah memiliki margin. Lalu supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih kelas text center. Nah, otomatis dia ke tengah-tengah. Oke, mungkin ini ya teman-teman tutorial mengenai pembuatan website portofolio. Kita udah berhasil men-slicing design dari tadi ya hanya berupa desain saja seperti ini menjadi baris-baris kode nih seperti ini. Oke, dan tampilannya udah hampir sama persis seperti apa yang udah kita buat di desain. Sebenarnya di sini nggak ada masalah ya, website kita udah terlihat bagus. Tapi masalahnya adalah ketika website kita itu dibuka di halaman ukuran layar yang lebih kecil. Misalnya teman-teman bisa ke tab Inspect, lalu coba kecilkan nih layarnya. Tuh, otomatis layoutnya atau kontennya itu jadi hancur banget. Nah, di video selanjutnya kita akan perbaiki hal ini ya. Oke, gimana nih teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sampai sejauh ini masih tetap ngikutin ya. Di video kali ini kita udah berhasil men-slicing design. Kita udah berhasil membuat suatu halaman website yang bisa dibuka di tampilan desktop atau di ukuran layar laptop gitu ya. Secara sepintas website kita ini udah terlihat bagus sekali. Tapi sebenarnya ada satu kondisi lagi, ada satu masalah lagi, yaitu website kita ini belum responsif. Sehingga belum bisa dibuka di berbagai macam ukuran layar yang berbeda-beda. Sebenarnya udah bisa, tapi kalau teman-teman lihat user interface itu akan menjadi berantakan atau hancur. Nah, di video selanjutnya kita akan perbaiki ini, kita akan cari cara bagaimana supaya website kita ini menjadi responsif sehingga bisa dibuka di berbagai macam ukuran layar yang berbeda-beda, di berbagai macam media. Dan mungkin video kali ini sampai sini dulu, tapi sebelum kita akhiri video kali ini, kita ucapkan terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kali ini. Beli hosting di Niaga Hoster, dapatkan diskon up to 75% plus tambahan diskon 10% dengan menggunakan kode voucher Creative Academy sebelum checkout. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia hosting terbaik di Indonesia. Banyak kelebihan yang bisa didapat jika teman-teman langganan hosting di Niaga Hoster. Dari mulai hostingannya yang super cepat, servernya yang selalu uptime 99,98%, hingga keamanannya yang terjaga. Karena hosting di Niaga Hoster memberikan keamanan yang ekstra, menggunakan teknologi Immunify 360 yang memungkinkan website Anda terlindungi dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya setiap saat. Menurut saya, paket personal di Niaga Hoster adalah paket yang cukup worth it. Buat saya, dengan harga yang terjangkau, kalian bisa dapatkan fasilitas yang cukup komplit. Dari mulai unlimited disk space, unlimited bandwidth, unlimited database, instant backup, domain gratis, unlimited SSL gratis selamanya, free premium course, dan juga masih banyak lagi. Dan jangan lupa pakai kode kupon Creative Academy sebelum checkout untuk dapatkan tambahan diskon 10%. So, tunggu apa lagi? Upgrade sekarang. Dan satu hal lagi nih teman-teman, jangan lupa like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika teman-teman punya pertanyaan mengenai website portofolio ini, dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin maju dengan cara melakukan yang namanya subscribe. I hope you like this video, stay tuned.